tanggal 1 November 2022. Tanggal keluar 31 Desember 2023. Masa kerja berapa lama? Hanya 2 bulan. Statusnya bekerja di tempat lain tanpa izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini saya kembali lagi di hadapan kalian semua berkaitan dengan yang kemarin tanggapan dari pihak lawyer dari ex karyawan. Yang di sini juga kemarin kalian tanyakan katasinya mana, sekarang katasinya juga sudah hadir. Terus kemarin juga yang berkembang adalah mengenai mana bang, selama ini kok nggak ada buktinya. Padahal dalam hukum itu kan siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, ya kan? Artinya kaitan dengan gaji, mana buktinya gaji? Kan dia yang pihak-pihak yang menggulung-gulung ini kan bilang bahwa pihak manajemen tidak memberikan gaji, tapi tidak pernah ditampilkan buktinya. Tapi hari ini saya selaku kuasa hukum ya menilai sudah perlulah kita tampilkan, walaupun kemarin sudah saya sampaikan sebenarnya kita nggak mau tampilkan karena kita menunggu dari pihak yang merasa ada kerugian atau yang mendalilkan. Tapi hari ini saya sampaikan semua kaitan dengan gaji-gaji karyawan yang viral. Terus yang kedua, saya kan juga tampilkan juga mengenai yang kemarin viral mengenai apa lagi tuh? Pas yang pengancaman, kaitan pengancaman. Terus yang pertanyaan yang dibilang saya nggak menjawab pertanyaan padahal sudah azan. Kan saya jelasin juga. Saya akan tampilkan semua di sini. Pertama, saya akan menampilkan di sini adalah kaitan dengan PD. Ya, PD ini yang membuat laporan polisi, ya kan? Bang, berhenti dulu, nggak ada suaranya yang mana? Ya. Yang mana Bang Ustaz? Ya benerin dulu, benerin. Ini. Siap. Cek. Gaji ya. Nah, ini kaitan yang pembuat laporan nih, PD. Dia masuk 1 November. Tanggal keluar 10 Februari. Status kerja 2 bulan 10 hari. Statusnya resign. Bukti chat bahwa pihak manajemen sudah memberikan informasi tanggal penggajian pada tim leader. Semua sudah saya tampilkan di sini. Kaitan promotion dapat gaji, ini bukti chatnya, ini bukti transfernya, bonus luar negerinya juga untuk tim di Indonesia, transfernya pada tanggal 9 Desember. Notnya, dengan adanya bukti di atas maka dapat disimpulkan bahwa semua hak gaji saudari P sudah lunas sejak bulan Maret. Jadi kaitan P Maret sudah selesai. Ya. Jadi saya sudah tampilkan semuanya di sini nih. Ya kan? Saya sudah tampilkan semua di sini. Nanti kalau misalnya nanti kita di ujung, di akhir acara nanti kita bisa tampilkan dalam screen. Jadi yang saya sampaikan dalam press release yang terakhir semua ada buktinya, semua ada dasarnya. Tapi karena saya lihat berkembang butuh bukti, ya saya akan tampilkan. Ini kaitan PD. Yang kedua, kaitan ada lagi nama karyawan namanya SA. Saya nggak usah sebut namanya, SA. Inisialnya. Masuk tanggal 1 November 2022. Tanggal keluar 31 Desember 2023. Masa kerja berapa lama? Hanya 2 bulan. Statusnya bekerja di tempat lain tanpa izin. Karena kedua klien saya ini keluar negeri seperti yang disampaikan ke Dubai dan umroh, orang ini kan bekerjanya di rumah. Tapi dia tanpa sepengetahuan kita bekerja di tempat lain, akhirnya mengajukan resign, tapi bekerja dulu di tempat lain. Terhadap chat-chatannya juga sudah ada, semua sudah clear. Artinya apa? Semua chatting-chattingannya
menyatakan tidak ada masalah apa-apa, semua bukti transfernya sudah kita lampirkan semua di sini. Ya. Dengan adanya bukti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua hak gajinya S sudah dilunasi sejak bulan Januari. Oke. Lanjut lagi ke AZ. Masuknya kapan? 1 November. Yang kemarin dijelasin sama Syekh bahwa mereka masuknya periodenya sama, November semua. 1 November 2022. Tanggal keluarnya kapan? 15 Januari 2023. Masa kerja 2 bulan 15 hari. Sama juga chattingannya dengan pihak manajemen, bukti transfernya ada semua. Kaitan gaji beres. Oke. Saya buka lagi yang halaman berikutnya, kaitan dengan karyawan DS, inisialnya DS ya. Saya tutup ya. Masuknya kapan? 1 November 2022. Keluar kapan? 15 Januari 2023. Masa kerja 2 bulan 15 hari. Nah, rata-rata memang kerjanya begini semua nih. 2 bulan keluar. Statusnya resign, mengajukan resign, chattingannya dengan pihak manajemen juga kita tampilkan di sini. Bukti gajinya juga kita tampilkan. Oke. Selanjutnya kaitan dengan SY. Sama juga, ini 3 bulan 15 hari. Masuk 1 November, keluar 17 Maret 2023. Semua kita tampilkan mengenai gaji-gajinya. Oke. Ini kalau diminta juga boleh. Ya, nanti kalau ini diminta saya akan bagikan. Adapun dia juga SY ini adalah orang yang diajak juga ke Dubai dan pergi juga umroh. Ya kan? Ada lagi nih AM. Nah, ini AM 1 November masuknya. Masa kerjanya 3 bulan 15 hari. Setelah itu pergi meninggalkan, kabur. Begitu aja. Tapi kita sudah beresin semua mengenai gajinya. Berhenti tanpa izin dan pada bulan Juni malah menuntut hak gaji yang mana sebenarnya hak gajinya tidak bisa dicairkan karena berhenti dengan cara tidak baik-baik. Ya, jadi pergi meninggalkan perusahaan tanpa izin, tanpa mengajukan resign segala macam. Seperti itu. Dan terhadap hal itu juga kita udah beresin juga. Terkait tanggal 17 Juni. Dengan adanya bukti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua gaji saudara SAM sudah beres. Ada lagi yang bernama saudara M. Ini juga nih. Masuknya 1 November. Keluarnya tanggal 13 Januari. Masa kerja 2 bulan 13 hari. Cuma 2 bulan. Statusnya apa? Diberhentikan. Nanti kata sih bisa menjelaskan mengenai kenapa diberhentikan. Siapa-siapa aja yang diberhentikan. Chattingannya juga sudah ada semua terkait pemberhentiannya. Bukti gaji juga sudah kita lampirkan semua. Bahwa masalah gaji udah clear. Ya. Nah, terkait gaji, kami menganggap semua bukti-bukti sudah bisa kami jelaskan kepada tim-tim media semua agar bisa meluruskan. Jadi terkait masalah gaji sudah saya anggap masalah ini sudah selesai. Ya. Dan kalau memang ada orang-orang yang merasa belum selesai, ya pasti dia akan menuntut. Ya kan? Bisa berwajib atau kepada instansi yang berwenang. Selanjutnya kaitan dengan laporan polisi yang yang saat ini dibuat laporan oleh saudari P, yang mana laporan tersebut juga statusnya terlapornya juga dalam lidik, tidak menyebutkan siapa namanya, tapi seolah-olah digiring bahwa klien saya yang melakukan pengancaman, seolah-olah melakukan kejahatan besar luar biasa, padahal mereka juga tidak bisa menyebutkan siapa nama terlapornya. Ya. Jadi Putri itu kita ada chattingan pada tanggal 17 Juni karyawan bernama Opet yang mewakili Katasi datang ke kediaman Putri jam 19. Jam 7 namun Putri tidak di tempat.
bertemu dengan tantenya Putri, mengatakan bahwa Putri masih bekerja. Tantenya juga menyarankan untuk datang pada jam 11 malam. Ini ada chatting, ada ngobrol dengan tantenya. Nanti tantenya pun bisa dimintai keterangan. Pada tanggal 18 Juni, Pak Daeng juga datang lagi dan datang ke sana pada pukul 14.40. Namun tidak ada orang di rumah Putri. Mereka juga menanyakan pada tetangga. Oke, datang dengan yang kemarin itu, yang kemarin diperlihatkan sama saya. Nah, ini semua bahwa kita sudah meminta izin secara baik-baik kepada Putri. Namun pihak kami malah diblokir. Semua chatting-chattingannya udah ada kita tampilkan. Ini ada chattingannya. Sebelum kami datang pun kami selalu menghubungi terlebih dahulu. Ya, kami menghubungi terlebih dahulu. Nah, kemarin juga berkembang lagi waktu press conference yang terakhir dari pihak pengacaranya sana, ada lagi disebut-sebut namanya S, Siva itu. Walaupun dia tidak buat laporan polisi pun, tapi kita akan tanggapi juga. Ya kan? Pada tanggal 17 Juni, tim manajemen datang lagi ke rumahnya Siva, namun tidak bertemu dengan S, hanya bertemu dengan adiknya. Kemudian setelah itu tim manajemen pulang. Omnya S menghubungi Pak Daeng. Pak Daeng HR di perusahaannya miliknya Pak Seh. Pada pertemuan 18 Juni manajemen datang sesuai undangannya Siva. Ada chattingannya semua. Ini di chat semua nih. Saya bacain chatnya ya. Pak, kalau kesini bisa jam 3-an Pak, atau habis asar. Nanti kalau Bapak mau OTW kabari saja. Biar saya Sherlock rumah nenek saya. Dikirim Sherlocknya. Ini Sherlocknya Pak, ditunggu ya Pak. Om saya di atas jam itu yang udah kita tentukan nggak mau terima tamu, cenah. Masa Bapak nanti nunggu di luar? Tenang Pak, saya udah bilang ke om saya, kok nggak usah bawa-bawa pengacara. Kita kan mau santai aja ngobrol kekeluargaan. Ya. Kita OTW sip. Oke Pak, Titi DJ. Artinya hubungannya baik-baik aja. Tapi kan selalu dibilang seolah-olah kita mengintimidasi, kita apa. Padahal semuanya dilakukan dengan maksud silaturahmi. Ya. Sampai kita OTW, oke Pak. Terus kita kasih share live location. Keterusan Pak. Sampai ngomong begitu loh, keterusan Pak. Saya di Cinere. Terus juga kaitan juga dengan kita ke rumahnya A. Nah, datang juga ke rumahnya A. Nah, kemarin ini yang kemarin dipertontonkan yang sampai viral-viral yang ini siapa nih? Ya kan? Ya kan? Ini siapa? Ini bukan Pak Daeng. Siapa? Ini yang diperintahkan Pak Daeng. Tolong Pak, jangan cari masalah kayak gini. Saya udah nahan-nahan teman saya Pak. Satpam saya juga buat gak gebukin nih seanak. Ya kan? Kita datangnya baik-baik aja, nggak ada duduk apa segala macam. Tapi siapa yang dibilang siapa ya? Tapi dia tadi asal masuk kompleks itu anak buah saya dari manajemen. Kamu kan katanya manajemen ada hutang. Nah ini saya mau nemuin, mau bayar kalau memang itu benar. Ini WA-nya semua tuh ada semua. Jadi kalau memang kita ada kekurangan bayar, dianggap kekurangan bayar. Berapa sih kekurangan bayarnya? Tapi efeknya apa? Efeknya nama besar, nama baik klien saya kan rusak. Tapi kan itu kayaknya yang dicari-cari. Mau membuat nama baik klien saya rusak. Kita makanya datang mencoba mentabayun. Kita buka hotline. Kan lihat semua kan teman-teman kan? Ada hotline-nya. Pak Seh kata sih minta maaf, dibukakan hotline. Kenapa saya hadir di sini? Ditunjuknya saya sebagai pengacara karena ada laporan polisi. Betul. Karena ada laporan polisi. Saya datang ke sini bukan membela. Maksudnya karena ada laporan polisi, saya mesti mendampingi hak dan kepentingan klien saya. Ya. Nah, itu. Ini jadi semua permasalahan ini saya anggap kaitan dengan intimidasi, kaitan dengan masalah gaji, terus makanan bekas. Ini kan ingin seolah-olah memframing seolah-olah, mohon maaf ya, ini kan saya juga tidak mau juga dianggap bahwa klien saya ini menindas orang yang lagi bekerja, menindas posisinya orang yang
tidak punya, seolah-olah prince, queen, ya kan? Seolah-olah menganiaya. Siapa tahu beneran jadi queen ya. Menganiaya orang yang tidak mampu, ya kan? Ini jangan dong framing seperti ini, jangan. Kita nih semua juga datang ke sini juga maunya niatnya juga menjelaskan semuanya dengan baik. Tapi kan tadi saya bilang di awal, ketika mereka mendalilkan, ya mereka harus buktiin. Tapi saya lihat malah ketika saya nggak memberikan bukti, malah mereka gulung-gulung terus saya juga. Nah, saya kira penjelasan saya mengenai awalan ini cukup mungkin dari